Fungsi prepositional phrase atau rangkaian kata yang diawali kata depan. Fungsi prepositional phrase sendiri adalah sebagai kata sifat. Nah, yang pertama sebagai kata sifat yang menerangkan kata benda atau noun atau pronoun, biasanya disebut adjectival prepositional phrase. Juga bisa sebagai adverb, kata keterangan yang menerangkan verb, adjektif atau adverb yang lain. Biasanya disebut adverbial prepositional phrase yang berada di suatu kalimat. Nah, semuanya biasa ada dalam kalimat. Contoh adjectival maupun adverbial prepositional phrase. Yang pertama ada the car in front of me ran the red light. Mobil di depan saya menerobos lampu merah. Nah, yang berwarna hijau in front of me sebenarnya dia menjelaskan si mobil. Dia sebagai adjektif, teman-teman. Nah, prepositional phrase yang menjelaskan noun berarti dia aslinya si adjektif. Nah, sebagai fungsinya ya. Karena apa? Adjectival prepositional phrase menerangkan noun itu dan mengatakan bahwa which man. Nah, which is biasanya ya. Which is in front of me. Nah, selanjutnya yang kedua ada is the bag on the floor yours. Nah, on the floor itu menjelaskan bag-nya, teman-teman. Dia masih sebagai adjectival prepositional phrase yang menjelaskan benda. Bendanya apa? Bag. Nah, biasanya mengatakan which bag, which is on the floor. Nah, kayak gitu. Jadi, apakah tas yang di lantai? Yang di lantai itu kan tasnya. Nah, menjelaskan ke tasnya berarti ya. Contoh yang ketiga, she is still sitting in the waiting room. Dia masih duduk di ruang tamu. Nah, in the waiting room dia sebagai kata keterangan, teman-teman. Dia menjelaskan posisi dari si aktivitas duduknya. Nah, jadi di sini adverbial prepositional phrase yang sekaligus menjelaskan letak atau si posisi atau bisa juga si keterangan tempat maksudnya. Contoh keempat, maybe they work harder because of something else. Nah, because of something else itu sebagai adverbial prepositional phrase yang menjelaskan hardernya. Kenapa? Mungkin mereka bekerja lebih keras. Kenapa lebih keras? Karena suatu yang lain. Jadi karena suatu yang lain hanya menjelaskan aktivitas yang lebih keras tersebut kenapa? Mengapa? Jadi untuk menjawab pertanyaan mengapa mereka bekerja lebih keras. Why do they work harder? He was at home when he felt a deep ache in his chest. Nah, contoh yang kelima, dia sedang di tempat kerja ketika dia merasakan sakit yang dalam di dadanya. Nah, in this chest itu hanya menjelaskan kata sebelumnya. Sebenarnya di sini lebih menjelaskan yang dirasakan. Di mana sih letaknya? Di dada. Berbeda dengan yang adjektif tadi ya, teman-teman. Sebenarnya ini ada kemiripan saja, hanya saja lebih menunjukkan where was he when he felt a deep ache. Nah, di mana dia merasakan hal tersebut. Selanjutnya ada adjectival prepositional phrase. Seperti halnya adjektif,
Adjectival prepositional phrase adalah frasa preposition plus object of preposition yang digunakan untuk menerangkan noun atau pronoun. Biasanya object of preposition dapat berupa noun atau noun phrase, pronoun atau gerund phrase. Posisi adjectival prepositional phrase posisinya biasanya segera setelah kata benda yang diterangkan. Di dalam suatu kalimat, noun yang diterangkannya tersebut mungkin berfungsi sebagai subjek complement, direct object, atau indirect object. Adjectival prepositional phrase mengatakan which one, yang mana, tentang noun tersebut. Sebenarnya tadi sudah kita munculkan di contoh dari adverbial prepositional phrase yang pertama dan kedua. Nah, itu lebih ke adjectival prepositional phrase sebenarnya teman-teman ya. Hanya saja memang secara bentuknya itu sebenarnya rata-rata berfungsi sebagai adverb teman-teman. Jadi ini hanya kita memilahnya saja. Nah, contoh posisi adjectival prepositional phrase setelah subjeknya langsung seperti contoh yang pertama tadi ya, the book on the table is mine. Buku di atas meja milik saya. Sebenarnya dia adverb teman-teman. Hanya saja di sini kan sebenarnya dia peringkasan dari adjective clause. Nah, disingkat jadi harusnya kan the book which is on the table is mine, jadi the book on the table langsung. Nah, jadi disingkat, penyingkatan saja. Sebenarnya teman-teman mau menganggap dia adjective prepositional phrase karena kan langsung jatuh setelah kata bendanya, dia berarti menjelaskan letak dari bendanya, atau dia anggap sebagai adverb juga tidak masalah. Begitulah contoh-contoh yang lain nih ketika pakai posisi di belakang subjektif komplementnya. He is a man without friends. Nah, sebenarnya jadi adverb pun nggak masalah, without friends, tanpa teman. Begitu pula contoh yang selanjutnya jatuh setelah direct objeknya. He has many friends in his hometown. Dia memiliki banyak teman di kampung halamannya. Tak masalah teman-teman menganggapnya sebagai adverb. Contoh lainnya, I just sent a message to the wrong person. Saya baru mengirim pesan ke orang yang salah. Nah, ke orang yang salah kan sebagai sebenarnya dia lebih ke objek, direct object teman-teman. Indirect object. Kalau ada to atau for-nya itu indirect object. Objek tidak langsung, objek sebagai penerima. Sebenarnya lebih ke adverbial prepositional phrase. Adverb dianggap adverb nggak masalah. Atau setelah indirect objeknya, kalau tadi sebagai direct indirect objeknya langsung, nah sekarang di belakang indirectnya boleh nggak? Boleh. Dia memberikan uang kepada orang-orang miskin di areanya. Orang-orang miskin di areanya. He gives cash to poor people in his area. Prepositional adjectival phrase setelah objek dari preposition lain nggak masalah teman-teman. I feel on top of the world today. Nah, saya merasa di puncak dunia. Nah, itu nggak masalah. Sebenarnya di sini memang secara susunannya itu letaknya setelah kata benda langsung. Jadi menjelaskan bendanya. Memang secara fungsi sama hanya adjektif, tapi kalau mau secara makna biasanya yang kita gunakan kalau seperti ini itu contoh yang on the table itu adverb of place, nggak masalah teman-teman anggap seperti itu pula. Nah, selanjutnya ada adverbial prepositional phrase. Seperti halnya single word adverb, kata keterangan biasa, adverbial prepositional phrase adalah frasa preposition plus objeknya yang digunakan untuk menerangkan verb, adjektif, adverb, atau keseluruhan kalimat.
Frasa ini untuk menjawab pertanyaan dengan question word, how, when, where, why yang berhubungan dengan kata yang diterangkan. Contoh, the bank manager talked to me in a friendly way. Manajer bank itu berbicara kepada saya dengan ramah. Dengan ramah. Nah, ini adverb. In a friendly way menerangkan verb talk dan menjawab pertanyaan how did the manager bank talk to you. Nah, bagaimana manajer bank berbicara kepadamu. Contoh yang kedua, my father always warm his car up before driving. Ayah saya selalu memanaskan mobilnya sebelum berkendara. Before driving menerangkan verb warm. Dan menjawab pertanyaan when do your father warm his car. Nah, kapan ayahmu memanaskan mobilnya? Ya, sebelum berkendara. Ada kemiripan memang teman-teman. Di sini kita hanya menambah wawasan saja bahwa secara nggak langsung memang prepositional phrase itu fungsinya ya mirip dengan adjektif karena letaknya setelah kata bendanya. Ya mirip dengan adverb. Malah kebanyakan memang dia adalah adverb fungsinya teman-teman. Gitu ya, malah jatuhnya sebenarnya adverb semua. Ya saja di sini untuk menjelaskannya saja biar memperkaya pengetahuan kita. Nah, contoh lainnya. Kartika is sitting near the open window. Kartika sedang duduk di dekat jendela yang terbuka. Nah, kalau seperti ini kan tidak ada kata benda sebelumnya. Sebelum near the open window, langsung jadikan adverb nggak masalah teman-teman. Pola dari preposisi plus objeknya dia dianggap adverb nggak masalah. Kalau yang tadi yang ada bendanya di depannya dianggap adverb boleh, dianggap adjektif juga nggak masalah. Nah, malah benar kalau analisanya malah jadi adverb malah lebih banyak benarnya sebenarnya ya. Contoh yang kedua, the workers are going on strike because of not being paid last month. Para pekerja akan mogok kerja karena tidak dibayar bulan lalu. Karena tidak dibayar bulan lalu kan hanya menjelaskan kalimat sebelumnya, menjawab pertanyaan mengapa para pekerja mogok. Nah, mogok kerja. Ya, jawabannya karena tidak dibayar bulan lalu. Thanks for watching.